Jadi kemarin handphonenya Loli itu dipegang sama Kaniki, diambil sama Kaniki. Terus itu laki video call, telepon Kaniki, ngatain Kaniki, ngomong katanya, ngomong kalau lo di mana lu nenek peot gitu. Lu kalau ketemu gue gebugin lo gitu. Terus gitu kan. Nggak bro, ke psikolog psikiater. Kalau kalian kayak gitu berarti nganggap Loli itu gila. Kosong kan otaknya? Kosong. Bila tidak paham, tidak perlu memberikan statement seperti itu. Karena bila tidak paham namun tetap memaksakan untuk memberikan pernyataan, malah terlihat kosong. Gua nggak mau ngomentarin dia, nggak mau bahas dia. Karena kalau gue lihat fotonya aja gue udah gede banget, kayak terpancing emosi gue buat marah begitu. Kayak gue terpancing gitu kalau mukanya dia. Nih gue baru bangun tidur ya, perkedel. Gue udah nge-scroll TikTok cuma buat nyari informasi tentang lu. Ternyata lu kabur kan? Lu ngapa kabur? Katanya lu kagak takut. Pakai segala plat mobil lu dicopot. Biar apa ya dicopot? Biar kagak bisa dicari. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, dan pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan reaksi atau respon dari para netizen yang mungkin cukup geram dengan tindakan yang dilakukan oleh Fadel Badijie dalam kasus dirinya bersama dengan Loli Mirzani. Dan saat ini kasus ini sudah di tangan polisi dan pihak kepolisian sudah sebentar dalam proses pemeriksaan terhadap Loli Mirzani, visum dan seterusnya, dan mungkin tidak akan lama lagi Fadel Badijie akan dikirimin surat panggilan untuk bisa menjelaskan atau juga mengklarifikasi terkait dengan kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Namun kita tidak akan membahas terkait dengan statement atau pernyataan dari Nikita Mirzani, tetapi kita akan mendengarkan apa pendapat atau reaksi respon dari para netizen terkait kasus ini. Dan kali ini mereka akan memberikan respon keras terhadap Fadel Badijie. Seperti apa reaksi dan tindakan yang mereka ambil dengan memberikan pernyataan terhadap Fadel Badijie? Mari kita saksikan videonya. Jadi kemarin handphonenya Loli itu dipegang sama Kaniki, diambil sama Kaniki. Terus itu laki video call, telepon Kaniki, ngatain Kaniki, ngomong katanya, ngomong kalau lu di mana lu nenek peot gitu. Lu kalau ketemu gue gebugin lo gitu. Terus gitu Kaniki bilang, yaudah lu ketemu sama gue sini aja di Polres. Kalau ketemu nggak di Polres bisa gak? Masa nawar? Maksud gue gini loh, lu nantang ini kan, lu kan sok preman nih, sok jagoan. Lu kalau laki-laki gentle datang ke Polres gitu. Masa bilang ini. Dan di situ Kaniki mendapat satu ancaman yang dimana Kaniki dan sekeluarganya bakalan dibunuh. Ya tersinggung karena keluarga gue keluarga berada juga. Jadi kalau misalnya kalian bilang jam 7.36 pagi, masih Del, pagi. Jadi sebelumnya maaf nih Del, tahu aku Del, prinsip lelaki nggak ada yang menghina sesama lelaki yang sedang berproses. Benar nih Del, benar. Tapi sadar diri, kaca, ukur kemampuan nih butuh Del. Benar, keluarga berada sama Del, kita juga keluarga berada. Cukup untuk ngopi, untuk nongki, beli rokok, untuk lebih dikit beli kota Del. Ada lebih juga dikit Del, nggak bisa begadang 2 kali ngopi 1 malam. Del, yang dilawan ini Nikmer, lempar aja Del, saking dia nggak suka. 200 juta Del. Kalau joget 200 juta Del, seminggu sebulan pun belum terkumpul Del. Ya Allah. Del, udah tidurnya kemiringan Del, terlalu nyenyak nampaknya nih. Bangun nak, bangun. Ini nggak maksud menghina Del, ini nasihat dari se-Indonesia. Ini noh Loli, biarkan dia pulang dengan maknya Del.
biarkan dia deh. Ini pakai pengacara Risman lah, apalah itulah, masalah dia aja tak selesai. Allahu Akbar Del. Dan ini nih kecil, banyak terantuk dulu pas kecil, mungkin pas breakdance terantuk, jadi lambat, tak sampai sini akalnya berpikir. Udah, hold, tenang, bangun, cuci muka nih, walaupun muka dicuci gitu-gitu aja, bangun, cuci muka, bersih-bersih, pangkas rambut, nampak macam manusianya, minta maaf, udah. Kalau salah minta maaf, kalau tak dimaafkan pun udah gitu. Udah. Nih si TikTok pagi, siang, sore, malam padel abijideh, loli tantrum. Ya Allah, Del, gara-gara kau nih, Del. Jalur VIP dia masuk neraka, Del. Manin kundan pun nggak gitu-gitu amat. Amat pun akalnya nggak kayak gini juga. Udahlah, Del, udah. Malu kita, nak. Jadi bagus, akui salah, minta maaf, ikuti proses yang ada. Udah, nggak usah arogan lagi. Malu kita kalau satu orang yang nyalahkan, Del. Salah satu orang, udah si Indonesia habis kota. Kota si Indonesia cuma leli padel abijideh. Terkumpul 200 juta, Del. Dah lah. Jadi bangun. Noh, Qasim nelpon. Munda kita, Del, biar bisa dapat rezeki lebih, biar bisa bawa malam minggu nongki, Del. Ngopi. Udah, jangan masuk hati. Nggak bro, ke psikolog psikiater. Kalau kalian kayak gitu berarti nganggap loli itu gila. Kosong kan otaknya? Kosong. Bila tidak paham, tidak perlu memberikan statement seperti itu. Karena bila tidak paham namun tetap memaksakan untuk memberikan pernyataan, malah terlihat kosong. Kosong dan kosong melompong. Ya, sejak kapan orang ke psikiater ataupun ke psikolog dianggap gila atau gangguan kejiwaan atau bahkan sakit jiwa? Sejak kapan? Orang ke psikolog ataupun ke psikiater bisa saja untuk konseling, bisa saja untuk terapis, atau bahkan ingin semakin memahami apa yang diinginkan, memahami apa yang terjadi dengan dirinya dan lain sebagainya. Maka bila dikatakan orang ke psikiater ataupun ke psikolog dianggap gila, gangguan jiwa, atau bahkan sakit jiwa, konsepnya biji mani. Hah? Aduh, terkodel-kodel. Maka lucu saja dengan apa yang disampaikan oleh terkodel-kodel. Karena bila kita cermati lebih dalam terkait apa yang terjadi dengan loli, rasanya memang loli membutuhkan penanganan dari psikiater ataupun psikolog untuk melihat apa yang terjadi dengan loli, baik secara psikis, mental, emosional, dan lain sebagainya. Karena mungkin saja ada trauma di masa lalu, ada emosional yang memang terpendam, dan lain sebagainya. Dan itu bisa didapat hasilnya dengan penanganan dari psikiater ataupun psikolog. Bukan dukun, apalagi dancer. Karena dancer tidak mungkin memahami terkait apa yang terjadi secara psikis, mental, emosional, kejiwaan, dan lain sebagainya. Dan ingat satu hal yang paling penting. Orang mendatangi psikiater ataupun psikolog bukan berarti dia gila, bukan berarti dianggap sakit kejiwaannya dan lain sebagainya, bukan. Justru dengan adanya penanganan dari psikiater ataupun psikolog, semakin mengetahui terkait apa yang terjadi secara psikis, mental, kejiwaan maupun emosional. Alright. Oke, terkodel-kodel. Ulala. 13 hari mendekam di sel tahanan Polres Metro
Metro Jakarta Selatan lantaran mengeroyok anggota Babinsa Kodim 0504 Jakarta Selatan. Fadel Badjideh bersaudara akhirnya bisa menghirup udara bebas Rabu petang. Ketiga tersangka yakni Martin, Bintang serta Fadel Badjideh mendapat maaf dari korbannya Alex Edison melalui restoratif justice yang difasilitasi penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Tiga tersangka yang juga kakak beradik dan berprofesi sebagai konten kreator ini mengaku kapok dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang kerap emosional di jalanan. Kapok banget, kapok. Jadi buat dari saya pengen pesan kepada kalian semua, kalau yang punya emosi tinggi, lain kali dijaga aja emosinya, ditahan aja emosinya, nanti bisa kayak kita bertiga. Iya, jadi direndah emosi aja. Kami selaku pelaku memohon maaf kepada Bapak Alex Edison selaku korban juga beserta keluarga juga. Permohon maaf kepada masyarakat juga telah terjadi peristiwa yang kurang mengenakan ini ya. Gitu. Sementara dari pihak korban mengaku tak ada syarat khusus dalam perdamaian ini. Semua murni karena rasa kemanusiaan. Pribadi saya menerima maaf ketiga tersangka. Tidak ada syarat-syarat, pokoknya semua sudah saya maafkan. Itu aja. Terima kasih. Sebelumnya, aksi pengeroyokan terhadap Babinsa Kodim 0504 Jakarta Selatan terjadi pada 12 Oktober lalu. Saat itu korban dan ketiga pelaku terlibat cekcok di jalanan hingga mengakibatkan korban dikeroyok. Diketahui Fadel Badjideh yang merupakan kekasih Loli, anak artis Nikita Mirzani bersama kedua saudaranya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Badru Zamal, Jakarta. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Buat haters. Itu tadi buat haters. Oh ya, doain aja ya, doain aja. Buat Loli gimana Loli? Buat Loli, I love you sayang. Bisa aja lo Kodel kalau ngomong yakin, nggak ewe-ewe, nggak bela-bela, nggak ancem-ancem. Orang jarak rumah sama apartemennya aja gak jauh Kodel. Ibarat kata tuh kepleset nyampe begitu. Terus tambang kayak lu nggak ewe, nggak bisa aja sama orang tua. Nggak usah malu-malu apa? Santai aja Kodel. Itu udah biasa masa-masa begitu tuh masa-masa apa ya? Kenapa si cewek lebih milih tinggal sendiri Kodel? Karena tuh dia nggak mau diatur. Dia maunya kebebasan. Dia maunya apapun yang terjadi dalam dirinya dia itu adalah keputusannya sendiri. Dia maunya begitu. Emang ada yang kayak gitu Kodel. Itu namanya itu masa transisi. Transisi emosi, transisi dari kalem ke lembut ya, terus dari baik ke badung, terus dia ada rasa penasaran gitu, pengen menikmati dunia luar, pengen menikmati biji karambol gitu. Ada Kodel, emang ada, itu ada masa-masa begitu, kayaknya semua orang pernah ngalamin, cuman ini yang paling parah. Udah gitu masih kecil lagi orangnya, itu aja Kodel. Tapi kalau dibilang gak ewe-ewe, bisa aja. Tampang kayak lu Kodel, nggak usah malu-malu nape. Si Kodel ini, udah ngomong aja ya. Rahasia kita berdua. Gua nggak mau ngomentarin dia, nggak mau bahas dia, karena kalau gue lihat fotonya aja gue udah gede banget, kayak terpancing emosi gue buat marah begitu, kayak gue terpancing gitu kalau mukanya dia. Padahal cuma fotonya doang, tapi gue kayak, ih kok ada sih manusia kayak begini begitu. Cuman untuk bapaknya nih Pak, cuman saran aja. Bapak yakin kuat mentalnya, Bapak siap menghadapi seorang Nikita Mirzani begitu. Karena nih Nikita Mirzani kalau udah maju gak mau mundur ya. Terus Bapak akan dikulitin sampai ke akar-akarnya. Terus Bapak akan dicari siapa Bapak pernah kasus apa, Bapak pernah punya masalah apa, Bapak pernah deket sama siapa aja. Aduh Pak, semua tadi buka sama Nikita, mending mundur deh, bener. Serem. Iya. Belum lagi kekuatan netizen Pak, kalau udah ketak-ketik, aduh ntar Bapak gak enak makan, gak enak tidur, gak enak kentut, gak enak mandi, urus Bapak nanti. Coba pikir-pikir dulu Pak, sebelum terlanjur begitu, kayak lagu dangdut. Sebelum terlanjur, pikir-pikirlah dulu, begitu. Lagian si Kodel ini demen banget yang protes perasaan, protes mulu dari kemarin Udel. Pokoknya tiba-tiba viral, langsung ngatain Fadel tukang semir. Lah terus tukang opo? Galon.
Are koyo tremulan alun-alun. Boleh nggak sih aku nanya-nanya ke kalian? Itu Kang Semir kalau pas main sama pasangannya ngebelerin nggak sih rambutnya? Otomatis kan begini nih. Nah, yang gue takutin ngebelerin itu rambut. Dan yang kucuriga ini, rambut dia itu isinya kebun binatang. Seperti kecoa, kadal, cicak, bahkan tokek bikin anak pun di dalam situ. Udah itu aja pertanyaanku, bisa ngebelerin nggak? Terus aku tanya ke kalian, kira-kira ada hewan apa lagi dalam situ? Nih gue baru bangun tidur ya, perkedel. Gue udah nge-scroll TikTok cuma buat nyari informasi tentang lu. Ternyata lu kabur kan? Lu ngapa kabur? Katanya lu kagak takut. Pakai segala plat mobil lu dicopot. Biar apa ya dicopot? Biar kagak bisa dicari. Lu kasihan banget. Ngelawan lu itu Nick Mir, woi. Anak buahnya sejabodetabek. Makanya jadi orang itu gak usah nantang-nantangi. Lo kalau mau nyari lawan yang sepadan sama lu, sok-sokan. Kabur kan lu bawa 3 koper? Katanya berani. Samperin lah bukannya kabur. BTW katanya lu ngebantah ya tentang 400 juta. Sebenarnya kan beritanya valid. Lu punya utang 400 juta. Terpampang nyata. Gue lihat di highlightnya si Cindy ya kan, bahwa dia transfer ke rekening atas nama Allah, perkedel. Terus lu kenapa ngebantah, perkedel? Malu ya, nggak bisa bayar. Makanya jangan sosokan jadi laki-laki. Mending kalau muka lu tampan, mending lo beli skincare gue Del, daripada muka lu kayak beruk begitu. Minimal kalau bawa kabur anak orang itu ya lu modalin, perkedel. Bukannya perempuan yang modalin lu, perkedel. Pakai segala ngompor-ngomporin si Loli. Ih, nyetir-nyetir si Loli. Ih, kayak anak orang dinikahin aja sama lu. Greget deh gue sama lu ini si perkedel. Semoga lu cepat ketemu ya, perkedel. Mau lu ngumpet di lubang semut juga, si Nick Mir juga pasti bakal nemuin lu. Makanya jadi orang jangan sok-sokan, manfaatin anak orang aja lu. Puih, najis. Astagfirullahalazim. Ya Allah, istighfar. Astagfirullahalazim, merinding. Tujuannya orang preskon tuh apa ya? Maksudnya kayak dia lagi bermasalah nih, dia sempet-sempetnya bilang I love you sayang sama apa? Najis. Ya Allah, merinding. Fadel kata gue, lu stop ya Fadel. Nih ya Fadel ya, gue kasih tahu aja nih ya Fadel ya. Kalau misalkan kalian tahu nih ya, gue kan sering banget nih komen-komen kan di video cewek cantik ataupun cowok ganteng gitu kan. Gue bilang kalau misalkan mereka cantik dan ganteng gitu kan. Gue jujur aja nih Fadel, lu tuh jelek, kelakuan tuh jelek. Maksud gue Fadel, lu tuh jangan so ganteng, ngerti nggak? Nih ya, gue juga bilang nih ya ke lu ya, stop banget Fadel ke DM-DMin cewek-cewek nih ya, teman-teman gue bahkan lu DM-DMin nih Fadel. Terus stop juga lu ngirimin foto teripang lu yang buluk rupa itu. Najis. Nggak boleh gitu, ya Allah. Fadel cakep kok, Fadel cakep kata Loli. Halo Fadel, kemana kau telaso? Ya sudah mama dengar berita di mana-mana, jangan di berita tetangga di sini belikan saja sayur, menari-menari itu penjual sayur. Gara-gara kau telah semen toko, kau apa yang bikin kak? Itu mama tidak mau pindah di Jakarta gara-gara begitu kau. Jangan kau pulang Makassar setan, ha? Telaso kau, jangan kau pulang Makassar, pakai siri-siri kau keluarga, pakai siri-siri. Kita mirsani nih we. Kau lu apa ya kayak tuh anak? Kayak ndak ada saja itu kamu, kau mama selalu kirim 300.000 per bulan kau di sana. Cukup nih katakan cukup, sembarangan mentong kau. Berhenti kau tuh kuliah, jago kuliah kau. Piko itu urus babinya nenekmu di kampung. Kau betul-betul anak setan. Jago datang di sini, datang pakai siri-siri. Kau biar urus mau kau sana, kau mas penjara. Nanti mama makan kau anu nasi rantang. Sembarangan mentong kau Fadel. Untuk Fadel, lu jangan kebanyakan tengil, jangan kebanyakan gaya ya, karena hidup lu masih orang tua yang nanggung. Mendingan lu kuliah yang benar ya,
biar supaya lu sukses. Kalau lu sukses orang tua bahkan senang. Jangan bikin tingkah laku yang gak benar. Kasihan orang tua lu, sudah menghidupi lu, sudah ngebiayain lu mahal-mahal kuliahnya ya. Makan aja lu masih ditanggung sama orang tua, uang jajan lu aja masih ditanggung orang tua, uang kuliah lu aja masih ditanggung orang tua. Pakai acara tengil lagi lu, nantang-nantang Nikita Mirjani. Udah deh, gak usah kebanyakan gaya, stop tengil lo, stop ya. Orang udah enak, udah muak ya. Kalau lu jadi anak orang Batak habis lo dilibas ya. Kalau lu macem-macem, lu nakal segala macem, nggak tahu deh lo, udah digantung kali lo. Gak usah deh, gak usah kebanyakan tengil. Kasihan orang tua lu, udah ngebiayain lu mati-matian tapi kelakuan lu jelek buruk. Kalau kalian kayak gitu berarti nganggap Loli itu gila, nggak boleh kayak gitu. Lu kan cinta sama Loli atau orang Batak nggak ngelakuin, lu akan merelakan Loli kembali ke orang Batak atau perjuangan terus? Gue akan nunjukin ke orang tuanya kalau gue baik buat dia. Sehat-sehat aja, nggak perlu. Ngana bilang, Ngana mau tunjukkan Loli pe orang tua kalau Ngana tuh laki-laki baik. Iya, Ngana laki-laki baik, kok Ngana pekerja cuma barongge. Ngana pe muka paling abu. Oh, pakai opo-opo. Orang kalau pakai opo-opo itu muka babu. Fadel, kalau orang baik itu, orang suruh Loli pulang nak, pulang. Bukan Ngana Loli babataria dapat jemputan dari mama, kok Loli babataria Ngana suruh sabar sayang, sabar. Bagunting rambut, tompel. Aduh, bagaimana kabar sepu anak di sana Masih bisa tidur nyenyak kah? Masih bernafas? Dia bertelepon, berarti masih hidup. Halo Fadel, anak suami. Mama sudah dengar toh? Semua televisi kopu muka, semua handphone kopu muka. Mama malu sekali. Kemarin mama ada pasar loak itu, ke pasar loak belikan nenek Kopinang itu. Ibu-ibu udah bakumpul sudah, bakumpul. Dia bilang, mama Fadel sambil joget mereka tuh. Dambu, ini dambu. Ini, mama malu sekali Fadel. Yang kau lawan ini Nikita Mirjani, idola mama, bukan Pokemon air. Bagaimana kita orang timur mau dukung kau kalau kau kelakuan seperti itu? Kau ingat kau teman itu tiap malam mabok minum moke di kampung Kabor 7 hari 7 malam pun dia tidak pernah bawa anak perempuan orang seperti itu. Pasti dia punya izin keluarga. Lebih baik kau pulang, kau mau mere. Jual moke kembali di pelabuhan itu 25.000 satu botol lebih bagus. Kau ini mama ada mau tanya juga kau nih. Mama yang ada kirim itu minyak kemiri kau pakai tidak? Mama lihat kau di televisi, kau rambut seperti pohon beringin di depan gereja Katolik di Sika itu. Terus kau muka tuh di mana itu? Tuhan Allah. Tapi kenapa begitu? Terlaluan. Pokoknya kau pulang sudah, kau mau mere ini. Nanti mama kasih jodoh kau sama nama Jelis dekat sini. Gampang itu agama, nanti kasih pindah itu. Yang penting kau pulang. Sudah, mau main golf dulu ini. Halo sayang. Kok kamu pakai baju gembel kayak gini sih? Gila ya. Ya kan kamu tahu baju aku cuma ini doang. Emang kenapa sih kalau aku pakai baju kayak gini? Gila lu. Kok kamu ngatain aku gila sih? Ya. Wah, kamu bener-bener ya. Gila lu. Gila. Ini buat Fadel ya. Fadel dengerin gue nih. Ya, gue kasih tahu baik-baik. Stop jadi pengumpat. Stop jadi pembohong. Oke? Nih, bukti tuh udah berseliweran kemana-mana. Ya, bahaya loh Fadel, seriusan. Ini buat orang tuanya ya. Gue kasih tahu ya, ibu bapak mohon maaf. Ibu bapak lebih tua daripada saya. Saya juga punya anak 3 laki-laki semua. Di kondisi yang seperti itu, dengan ibu mendiamkan, ya ibu udah salah. Harusnya sedari awal kalau memang ibu dan bapak orang tua yang baik,
bilangin sama anaknya, jangan kayak gitu, salah itu anak di bawah umur, pulangin ke emaknya. Kalau sampai emaknya marah-marah nggak setuju sama lu, ya udah, itu kan resiko, itu kan hak dia. Secara hukum kan emang harus tanggung jawab di bawah emaknya, nggak bisa begitu gitu loh. Lo mau ngumpet kemana-mana lagi, lo mau jadi pengumpat kayak apa lagi, nggak jujur gimana lagi. Udah, sekarang gue bilangin, yang udah terjadi kemarin ya udah, ya daripada ini masalah jadi panjang kemana-mana. Gue juga yakin lah lo nggak mau kan orang tua lo mendekam di penjara selama masa tuanya ini. Kasian lo beneran Fadil, itu gara-gara kelakuan lo. Awalnya pasti dari lo dulu gitu loh, ya Fadil. Dan keluarga, bapak, ibu, kakak-kakaknya udah, jangan ngumpet, jangan nyari perlindungan kemana-mana, kalian udah salah gitu loh, ya. Awalnya dari Fadilnya dulu, terus lama-lama yang lain pada ikut-ikutan. Kenapa? Karena nih anak di bawah umur, ya. Itu udah berseliweran gitu loh, kalian udah manfaatin anak ini, dari uang kuliah lah, uang jajan lah, segala macem. Terus si Fadil bilang itu uang titipan. Aduh, udah gak masuk akal deh lo Fadil. Ya, bahaya lo beneran deh. Daripada ibu dan bapak menua di penjara, mohon maaf ini mah ya, mendingan minta maaf deh ke emaknya. Gua nggak tahu kan, ya namanya itulah resiko perbuatan kita, ya salah ya kan. Ibu bapak Fadil, bukan maksud gue menggurui kalian ya bu bapak, karena gue juga punya anak laki-laki 3. Saat anak gue dibayarin sama anak orang, sama perempuan, apalagi which is itu anak perempuan masih di bawah umur, masih tanggung jawab ibunya, dan dalam kondisi memang dia lagi kabur gitu loh. Terus kalian menerima uangnya dia segala macem, itu udah salah bu, udah salah bapak. Kemarin bilang orang ada, sekarang pengacaranya bilang orang susah. Gue pusing mana yang bener gitu, terserah deh lo mau orang apa kek gitu. Jadi kalau emaknya bilang lo beruk, lo dekil kuku lo hitam, itu karena apa? Bentuk emaknya tuh kesel, bukan karena dia rasis tuh lo orang yang kulit coklat gitu loh, misalnya orang mana, orang daerah mana, bukan itu. Ini maksudnya sifat lo, itu kelakuan lo tuh buruk gitu loh, maksudnya bukan ngomongin orang daerah mana ya, bukan. Udah deh kata gue juga malu kalau sampai anak gue make duit anak orang, anak di bawah umur. Aduh, masih tanggung jawab emaknya. Gue pasti datang ke orang tuanya. Gimana caranya? Terus kalau itu terjadi, naujubillah, gue juga gak mau ya. Karena gue merasa, gue sebagai orang tua laki-laki, kalau gue merasa harga diri gue diinjek-injek juga gitu loh. Gue gak mau, gue akan didik anak-anak gue. Ya, kalau memang itu orang tua perempuan gak suka, gak setuju, ya sudah gitu. Berarti memang gak jodoh, jangan dipaksain. Ya gak apa-apa juga, itu juga hak ibunya gitu loh. Ini anak di bawah umur gitu kan. Gak ada masalah dengan ibunya kalau ibunya gak suka sama lo, Fadel. Sekarang akhirnya blunder kan, nyari perlindungan kesana kemari. Susah pak, bu, gak bisa. Saya bilangin. Mohon maaf, semaaf-maafnya saya. Mendingan ibu datang. Ibu, bapak sebagai orang tua datang ke sini, kita datang minta maaf deh apapun yang terjadi. Saya yakin ibu tahu semua itu. Saya yakin gak mungkin ibu bapak gak tahu kejadian yang sebenarnya. Lu juga Fadil, lu jangan cengenges kayak seolah-olah lu gak salah. Ya memang bener si Loli itu cinta sama lo, tapi lo harus tahu ya, secara saintis, secara hukum itu anak di bawah umur. Jadi dia nggak bisa ngebedain mana yang benar, mana yang salah. Dia lost control gitu loh. Itu parahnya lagi, dia masih tanggung jawab orang tuanya. Itu bahaya secara hukum ya, secara hukum negara gitu. Enggak, gue bingung aja gitu. Kalian mau cari perlindungan ke pengacara ini, ke pengacara itu, entah kalian bayar atau enggak. Sekarang gini deh Pak pengacara juga, tolong diarahin. Ini anak ya. Kan sekarang kan bapak kan bilang mau minta persetujuan ibunya nih supaya hubungan mereka direstui. Bapak nggak bisa kayak gitu ya. Ini anak masih tanggung jawab orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak setuju, itu hak dia. Jangan dipaksain. Jangan mentang-mentang anaknya lagi suka, keadaannya dimanfaatin gitu loh. Ya kan?
Ini mentang-mentang anaknya lagi suka, lagi demen, lagi labil, dimanfaatin. Jadi ada salah hukum tuh di situ. Oh, tenang aja, si perempuan ini juga lagi suka banget kok sama lo, lagi cinta banget sama lo. Iya betul, mungkin lagi cinta banget sama dia. Tapi ingat, ini anak di bawah umur, Pak. Ahai. Jadi urusan hati tidak dibenarkan dulu ya. Urusan hati tidak dibenarkan dulu. Karena di sini yang utama di negara ini adalah hukum. Itu ada undang-undangnya. Oke? Masalah hati itu beda ya. Nggak bisa dicampur-campurin. Udahlah, kata gue, udah jangan minta pembelaan kemanapun, ke siapapun. Lo datang ke orang tuanya, lo minta maaf sebesar-besarnya, sekeluarga lo tuh semua, ya. Aduh, gue nggak tahu deh bakalan diapain. Intinya pasti sakit hati. Gue juga pasti sakit hati banget. Dan kalau gue di posisi korban, di posisi keluarganya Loli, di kita, gue pasti sakit hati dan gue sedih. Tapi kalau di posisinya si Fadel, gue malu, semalu-malunya, tapi gue tetap jalan. Gue nggak peduli. Daripada gue bacot sana, bacot sini, gue minta pembelaan, gue nggak selalu gue cengenges conference gitu. Enggak, gue nggak mau. Gue datang, gue minta maaf. Walaupun memang resikonya akan dipenjara, ya udah, gitu loh. Daripada bebacot ke sana kemari, minta tolong ini, minta tolong itu, lo udah salah, udah gitu loh. Udah salah gitu. Ini kita masih manusia kok, ya. Udah yang udah terjadi sekarang buat si Loli ya, lo udah pulih, lo udah sekolah lagi yang bener. Kalau lo masih mau sekolah yang bener. Loli, lo nggak bisa kemana-mana. Secara hukum nih, negara ini punya aturan, lo nggak bisa semena-menanya ya. Sebenci-bencinya sama orang tua ya, gue kasih tahu, cahaya Allah itu di hati orang tua tuh besar, hati-hati lo Loli. Ya, gue kasih tahu bahaya lo beneran lo bahaya ya. Udah stop sekarang untuk Fadel, stop jadi pengumpat ya, kasihan Loli ya, lo lepasin aja ya. Orang tuanya udah nggak suka, orang tuanya nggak setuju, ya udah lo terima aja gitu. Ya udah lo cari aja perempuan yang lain yang setara sama lo ya, kan memang gitu, kita dianjurkan mencari perempuan, mencari pasangan yang setara sama kita gitu loh. Setara apa? Setara semuanya gitu. Jadi lo jangan maksain orang tuanya harus terima gitu. Ini anak masih di bawah umur, biar aja lo udah lo jauhin aja deh gitu. Tapi karena ini masalah hukum ya, udah terlambat dan itu semua udah terjadi, akhirnya jadi kemana-mana. Udah, ayo Pak pengacara, arahkan keluarga ini ke jalan yang benar. Ayo ya, dibimbing yang benar ya Pak ya, dibimbing yang tepat sesuai hukum. Jangan dibikin tambah rame lagi, udah cukup. Si Loli sekarang lagi pulih, pelan-pelan dia akan bangkit. Sekarang ya, untuk Fadel dan keluarganya ya udah, kalian berlegowo lah, berlapang dadalah dengan segala resiko yang akan terjadi gitu. Kalau gue pribadi misalnya nih kan anak gue laki semua ya, gue akan datang. Bahkan sebelum kejadian ini terjadi gitu loh, di awal memang emaknya udah nggak suka, gue harus datang, gue minta maaf, dan gue harus bilang sama anak gue, jauhin anak itu karena orang tuanya nggak suka, dan anak itu di bawah umur, nggak boleh dipacarin kayak gitu. Jadi jangan malah manfaatin situasi, salah. Harusnya kalian di awal tuh datang pas anak itu kabur, bawa anak itu, datengin ke rumah emaknya gitu loh. Itu yang bener, terlambat sekarang. Aku baru teringat beberapa tahun lalu di Kopi Joni, sesudah saya selesai memberikan bantuan hukum kepada para pengais keadilan, jam 11 siang hari Minggu, tiba-tiba ada seorang gadis kecil umur sekitar 15 tahun tiba-tiba menangis memeluk kaki saya, dan ternyata dia adalah korban hubungan intim dengan kakak pembimbing pramuka. Puluhan kali dia melakukan hubungan intim dengan kakak pembimbing pramuka, dan si cowok itu kemudian menghindar. Semula pihak kepolisian menganggap itu hubungan mau sama mau. Namun setelah Hotman meyakinkan bahwa hubungan intim dengan gadis muda di bawah umur diatur dalam undang-undang, ancamannya berat, bisa puluhan tahun.
Akhirnya pihak kepolisian serius menanganinya, walaupun hubungan intim tersebut mau sama mau, tapi karena cewek itu masih di bawah umur, akhirnya si cowok divonis pengadilan 9 tahun penjara, ya, dan si cewek tidak divonis, ya, karena si cewek adalah korban. Jadi walaupun mau sama mau, kalau hubungan intim terhadap gadis di bawah umur, ancaman pidananya berat. Sudah ada contoh kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang korbannya mengadu ke Hotman 911. Salam dari Bali. Del, lo harusnya sadar ya, bukan anak perempuan itu aja yang lo rugiin. Pengacara-pengacara lo aja udah dibully-bully gara-gara lo ngegandeng mereka. Dari sini aja udah terlihat, mau segimanapun orang salah, lu mau gandeng siapapun, lu juga akan tetap juga sama. Sekarang mendingan ya, daripada lu capek-capek ngebuat orang lain susah, mending lu serahin diri. Bilang, walaupun nih cahaya di badan lo nggak ada, di wajah lo nggak ada, tapi minimal cahaya di hati lo tuh masih ada terang sedikit walaupun ada gelap-gelapnya. Serahin diri, udah cepet ah! Kalaupun nanti lo di dalam sana, lo kan bisa ngabisin waktu untuk skincarean biar nanti keluar lo bisa jadi starboy, ya glowing lah minimal lah. Ini cuma solusi dari gua sih ya. Sekian, thank you. Aku tidak menonton. Dia mau klarifikasi 100 kali, aku tidak percaya. Karena aku adalah seorang mama dari anak-anak perempuan. Aku tidak percaya. Kalau Mama Timor tidak pakai prosedur penjemputan, ya. Ini pintu apartemen, ya. Kalau Mama Timor itu tidak pakai prosedur penjemputan. Nah. Toki jangan pakai tangan, pakai kayu kudung, Toki. Kau mau keluar atau beta yang masuk ke dalam? Kau mau keluar atau beta yang masuk ke dalam, ha? Hah? Bekasi. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabatku yang ingin berkomentar terkait video tadi, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video kami selanjutnya.